Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Pejuang Asam Lambung Asli, channel edukasi motivasi dari sakit gangguan asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis. Mudah-mudahan makin hari teman-teman makin bertambah baik, sensasinya makin berkurang satu persatu. Mudah-mudahan yang masih parah ya segera bangkit ya. Kali ini saya akan sampaikan tentang takut minum obat. Ini rata-rata yang dialami oleh para penderita sakit gangguan asam lambung, gerd anxiety psikosomatis, anxiety disorder. Itu pada akhirnya itu kan takut minum obat karena adanya pendapat-pendapat, masukan dari teman, tetangga mungkin bahwa minum obat itu nanti dampaknya akan buruk, akan merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Itu akhirnya ketakutannya semakin luar biasa. Baiklah teman-teman, mungkin disclaimer dulu ya, bahwa saya ini bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang ahli hipnoterapi, bukanlah seorang paranormal atau dukun ya. Saya hanyalah salah satu orang yang pernah mengalami penderitaan sakit gangguan asam lambung, gerd anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama sekali. Jadi begini teman-teman, metode sembuh atau bangkit dari sakit gangguan asam lambung, gerd anxiety psikosomatis itu mula-mula mungkin semua juga mengalaminya ya. Tapi pertama itu berobat ke dokter, berkali-kali ke dokter, ke rumah sakit, diberikan banyak sekali macam-macam obat karena sensasi yang begitu banyak. Ada mungkin telinga berdenging, dada panas, pinggang panas, tembus sampai belakang, perut panas, kadang kiri kadang kanan, pokoknya macam-macam lah sensasinya. Namanya juga 1001 macam sensasi. Nah itu setelah minum obat dari dokter itu lama sekali, berganti-ganti dokter, minum obat itu tidak kunjung ada perbaikan atau tidak ada kunjung sembuh karena faktornya ya faktor kecemasan itu. Sebenarnya kalau dari awal itu pikirannya sudah tahu dan bisa dikelola, maka sekali minum obat tentu ada reaksi yang mengarah ke kesembuhan. Nah, setelah berganti-ganti dokter dan tidak ada kesembuhan, metode atau langkah berikutnya itu atas saran dan masukan dari teman, tetangga mungkin ya, itu konsumsi herbal. Konsumsi herbal, mau macam-macam herbal, dan dengan harapan sekali minum itu ada reaksi atau perubahan yang lebih enak. Tapi kenyataannya herbal apapun yang dikonsumsi tetap tidak akan ada reaksi atau perubahan, terlebih-lebih apalagi sampai sembuh. Itu tidak ada tanda-tanda itu ya teman-teman. Misalnya konsumsi kunyit, diparut atau direbus, konsumsi temulawak, ada yang menyarankan pisang di jus, pisang kepok itu. Tapi ya namanya herbal, apalagi herbal, obat dari dokter saja sulit sekali mempannya. Itu semua dihambat oleh pikiran kita yang sangat panik, sangat tegang, sehingga sugesti kita itu semuanya adalah sugesti buruk. Nah itu adalah metode upaya yang kedua, yaitu konsumsi herbal. Karena sudah saking bener-bener mentok ya, obat dari dokter begini, obat ini, obat itu tidak mempan. Herbal ini semuanya dicoba, ternyata tidak membawa reaksi yang berarti. Kebingungannya semakin besar, sehingga pikirannya mulai sangat negatif. Pikirannya yang diguna-guna orang, yang disantet orang. Larinya pada akhirnya langkah upaya ketiga ini adalah ke
paranormal atau ke dukun. Lah dukun biasanya ada yang tulus, ada yang memanfaatkan, ada yang bilang begini, kamu nggak apa-apa, nggak ada masalah ini. Ya udahlah, nanti tetap akan saya kasih apa ya, mungkin minuman biasanya kalau ke orang pinter itu ya sudah air putih lah, air putih. Kalau tidak itu ya garam yang kasar tuh, garam grosok namanya. Nah itu juga tidak akan ada perubahan, tidak ada reaksi apapun, justru yang ada adalah semakin takut. Nah dari langkah awal tadi, namanya dokter itu yang ketika kita datang ke dokter, didiagnosa, terus sesuai dengan keluhan kita akan dibuatkan resep sesuai dengan diagnosa dokter, keluhan kita. Misalnya ada sensasi dada panas, perut panas, dimana itu sudah tahu dokter bahwa kita itu terkena sakit lambung, kita akan diberikan obat lambung dan komposisinya. Lah tidak mungkin kan namanya dokter itu terus nanti ngeresepkan perut panas itu nanti diberikan labu siam, nanti direbus terus diminum airnya atau dimakan labu siamnya itu. Ketika ada sensasi mungkin batuk, terus dokter akan meresepkan, kamu ambil 2 butir kencur, kamu tumbuk nanti diseduh pakai air hangat kemudian diminum. Ya dokter ya nggak mungkin begitu. Nah kecuali kalau yang upaya yang kedua tadi, herbalis tadi, mungkin bisa saja ketika ada sensasi kaki ini kebas, geringgingan itu berat, ya, mungkin disarankan nanti kamu cari serai, direbus sama godong salam, kemudian nanti diminum, sebagian dipakai dioles-oleskan. Itu kalau herbalis, dan itu nanti juga rasanya tidak akan membawa pengaruh, karena yang terbesar itu adalah didominasi oleh pikiran kita itu, perasaan kita itu bahwa kok sakit gini. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ke dukun atau ke paranormal itu tadi. Nah dukun atau paranormal itu sekarang update ya teman-teman, update artinya lebih modern. Jadi mata batinnya dipakai, tapi sekarang ini juga sering jiplak profesinya dokter. Misalnya ini yang saya alami dulu waktu ngeliur itu, di samping saya juga diberikan air putih, diberikan garam untuk ditaburkan keliling rumah. Itu saya disarankan gini, kamu beli obat ini, saya diberikan tulisan, tak beli beneran ke apotek itu. Saya minum, tapi setelah saya minum itu ya tetap geliur-geliurnya itu masih tetap ada. Kemudian saya googling, saya buka ini obat ini, saya buka, ternyata itu obat ya semacam vertigo. Jadi itu kan harusnya yang meresepkan dokter, bukan seorang paranormal ya teman. Nah yang paling konsisten ya dokter itu tadi, waktu memberikan resep ya sesuai dengan profesinya seorang dokter, memberikan catatan itu, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya teman-teman, kita harus berhati-hati sewaktu kita sudah di titik kepanikan itu. 1, 2, 3 upaya yang sudah kita lakukan, upaya yang terakhir itu tadi benar-benar akan semakin menyugesti buruk, karena kadang orang pinter yang kita anggap pinter itu kita datangi, itu akan semakin memberikan omongan yang semakin menakutkan kita, bahwa kita itu diganggu ini, kamu punya masalah dengan ini, itu kadang semacam nyambung juga, sehingga kita itu juga kadang itu juga percaya. Ini pengalaman teman-teman. Makanya teman-teman yang sekarang ini masih berbaring dan pikirannya itu masih panik-paniknya, ini informasi dari saya, apa yang saya sampaikan itu bisalah dijadikan referensi untuk nantinya teman-teman bisa mengelolanya, menetralisirnya ketika ada kepanikan itu. Itu ya teman-teman tentang minum obat. Jadi setelah saya menyadari, bahkan sampai saat ini pun saya akhirnya itu kan ya minum obat ya senang. Dulunya awalnya
saya berganti-ganti dokter. Setiap ada keluhan, ada pokoknya sakit yang saya rasakan, pengennya memang saya lari ke rumah sakit, lari ke dokter. Dan itu pun obat tidak saya minum semuanya. Ketika sudah saya minum 2-3 kali tidak ada perubahan, ya sudah saya hentikan, saya ganti dokter lagi. Nah, tapi untuk saat ini justru sekarang ini saya sudah bisa beraktivitas apapun, makan yang dikatakan pantangan itu sekarang saya semua sudah saya makan, walaupun saya juga mengaturnya sendiri. Akan tetapi ketika sekarang ini saya masih ada sensasi-sensasi yang muncul itu, kemudian saya ke dokter, saya diberikan obat ini misalnya batuk, tetap saya minum dan ternyata emang reaksinya baik. Mengapa kok baik dan ada reaksi menyembuhkan? Pikiran saya sekarang sudah lebih tenang dibandingkan yang dulu. Kalau yang dulu ya jujur kenapa obat itu tidak mempan ya, karena pikiran kita tuh bener-bener sangat panik sekali. Makanya dikatakan anxiety disorder, kecemasan yang sangat berlebihan, dan mental kita waktu itu benar-benar sudah benar-benar jatuh, apapun kita takutkan. Jadi sekarang ini teman-teman, saya menyadari betul walaupun saya sudah berapa tahun ya, terhitung sampai saat ini sudah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun ini, sensasi tetap masih kadang hadir, dan ada sensasi yang lama itu ini sebenarnya juga kadang saya juga bisa, pikiran saya juga kadang terpengaruh dan kacau. Namun karena banyaknya saya ini melakukan aktivitas, kadang ya terlupakan di saat saya aktivitas. Dan ini saat saya bikin video ini di tengah-tengah saya beraktivitas. Tujuan saya emang untuk membantu teman-teman. Ini sudah menjadi cita-cita saya, menjadi semboyan saya bila mana saya nanti sudah sembuh, karena saya tertolong oleh konten-konten video tentang pembahasan sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis itu yang bener-bener itu adalah sebuah jalan waktu itu saya bangkit. Makanya saya bener-bener berbagi, saya bener-bener pengen membantu pada teman-teman. Makanya di video awal juga saya sampaikan, teman-teman yang pengen sharing, pengen bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab melalui video tersendiri. Atau mungkin teman-teman yang bener-bener penasaran pengen ketemu saya mantan penderita, tidak apa-apa, saya siap untuk menerima teman-teman untuk sharing secara tatap muka ketika kita sama-sama luang. Jadi tempat sudah saya sebutkan, saya kadang ada di Magetan, kadang ada di Sidoarjo dan sekitarnya, bisa juga kadang saya bisa ada di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Itu beneran teman-teman, saya tidak akan menghindar terus lari, karena tujuan saya membuat video ini adalah saya pengen berbuat baik, pengen membantu. Saya bisa membantu mungkin ya sebatas informasi yang mungkin bisa membangkitkan teman-teman sembuh dari sakit gangguan asam lambung ini. Dan saya nanti akan merasa senang sekali, karena ketika saya bisa membantu atau menolong orang lain, jiwa saya juga akan semakin tenang, jiwa saya akan merasa terpuaskan. Ya, itu teman-teman. Dan sebelum saya akhiri video ini, mohon teman-teman men-subscribe, men-like, syukur-syukur dibagikan, karena bisa jadi saudara teman-teman, tetangga teman-teman, famili teman-teman yang ada di jauh juga sedang menderita dan belum tahu metode untuk bangkit dari sakit gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Ketika menemukan channel atau konten video pembahasan tentang sakit tersebut, itu barangkali adalah jalan kesembuhannya. Barangkali itu teman-teman, video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.